Huang Rong, Xiao Longni, Cao Min, ketiganya adalah wanita berkepribadian unik. Meski berasal dari background yang berbeda-beda dengan sifat yang berbeda-beda pula, tapi ketiganya memiliki satu kesamaan, mereka adalah pejuang cinta sejati. Video kali ini mencoba untuk mengulas singkat hubungan dan tantangan asmara, yang dilalui oleh ketiga protagonis wanita dari trilogi Raja Wali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata jatuh ke hati? Ungkapan ini mungkin cocok untuk pria sederhana dan polos seperti Kuo Qing. Tapi sepertinya, rasa cinta Huang Rong kepada Kuo Qing berawal dari sebuah kekaguman. Kekaguman akan kebaikan orang tersebut. Di antara keras dan kejamnya dunia persilatan, Huang Rong seakan tidak percaya bisa menemukan pria sebaik dan senaif Kuo Qing. Bahkan untuk zaman dinasti Song yang berlatar 1000 tahun yang lalu, pria seperti Kuo Qing termasuk langka. Berbeda dengan Huang Rong yang tersentuh oleh kebaikan dan kekaguman, rasa cinta Xiao Longni terhadap Yang Kuo tumbuh dari sebuah kebersamaan. Awalnya tidak ada perasaan, lama-lama menjadi suka, lama menjadi terbiasa untuk bersama, benih-benih cinta tumbuh dengan seiringnya waktu yang berjalan. Bila cinta bisa berawal dari kekaguman dan kebersamaan, api-api cinta juga bisa menyala dari sebuah permusuhan, seperti Romeo and Juliet, juga Cao Min dan Sang Wuji. Mereka yang seharusnya bermusuhan malah sebaliknya saling menyukai. Beranikah Anda menjalani cinta seperti ini? Di saat cinta bertumbuh, di saat itu pula tantangan dan masalah akan senantiasa menghadang. Bukan hanya kaum Adam, para protagonis wanita trilogi Raja Wali ini juga harus menjalani rintangan-rintangan dan ujian untuk meraih cinta mereka. Trial of Willingness. Jalinan cinta yang riang dan indah antara Huang Rong dengan Kuo Qing di awal cerita mereka, seakan membuat kita lupa dengan sebuah masalah yang memang sudah ada sejak awal, yaitu, ikatan pernikahan antara Kuo Qing dan putri dari Genghis Han. Dalam petualangan asmara mereka, sementara Kuo Qing harus berjuang menghadapi ujian atas janji yang sudah pernah ia ikrarkan, Huang Rong harus menambahkan hatinya dalam ujian kerelaan. Huang Rong yang semula mengira semua akan berjalan baik-baik saja, berkali-kali harus merelakan lelaki yang ia cintai untuk menikahi wanita lain. Ia bahkan tidak punya hak untuk menunggu, atas dasar apa untuk menunggu seseorang, bila orang itu sudah menikah? Saat tahu Kuo Qing akan segera kembali ke Mongolia untuk menikah, Huang Rong hanya berharap bisa menghabiskan waktu-waktu mereka yang tersisa dengan sebaik mungkin. Sebuah kerelaan hati yang luar biasa menurut saya, dan mungkin inilah definisi dari mencintai tanpa harus memiliki. Trial of Courage. Saat Kuo Qing meminta izin pada Xiao Longni untuk menjodohkan putrinya dengan Yang Kuo, gadis naga kecil dengan mudahnya menolak lamaran itu, menyatakan ia sendiri yang akan menikahi Yang Kuo. Sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan karena bertentangan dengan tradisi dan nilai-nilai pandangan pada masa itu. Bagaimana bisa seorang guru yang kedudukannya di hadapan murid disejajarkan sebagai orang tua, menikahi murid sendiri? Sungguh dibutuhkan keberanian besar bagi Xiao Longni untuk tetap mencintai dan mempertahankan hubungannya dengan Yang Kuo saat ia mempelajari tradisi dan pandangan miring masyarakat akan hubungan mereka. Berkali-kali Xiao Longni mencoba untuk melepaskan gagasan akan hubungannya dengan Yang Kuo, mulai dari hubungan mereka yang ditantang hingga kesucian yang tidak lagi ia miliki. Tetapi di setiap kalinya ia melepaskan gagasan itu, Yang Kuo selalu mencarinya hingga ia berhasil mengumpulkan semua keberaniannya kembali. Trial of Sacrifice. Dalam cerita Pedang Langit, sebenarnya cukup sulit untuk mengatakan sejak kapan Cao Min jatuh hati pada Sang Wuji. Bisa saja momen itu terjadi saat mereka berseteru di bawah ruang perangkap Villa Willow Hijau, atau bisa juga terjadi di momen-momen setelahnya. Namun yang jelas, dasar dari hubungan mereka terbangun di atas fondasi-fondasi yang rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Dibutuhkan keberanian menghadapi tantangan-tantangan yang ada, dan pengorbanan-pengorbanan untuk melengkapi fondasi-fondasi yang rapuh itu. Baik Cao Min maupun Chang Wuji sadar akan ganjalan terbesar yang mereka hadapi ini, di samping sifat Chang Wuji yang terlalu toleran dan terbuka terhadap wanita-wanita lain.
Mungkin karena Wu Ji sadar hubungannya dengan Cao Min tidak akan pernah berhasil, sehingga ia membuka dirinya untuk Chou Chiru. Ya, inilah satu-satunya pembelaan terbaik yang dapat saya pikirkan atas sifat Chang Wu Ji yang super pelin-pelan terhadap wanita. Tapi ya begitulah cinta dan menariknya kisah Pedang Langit. Tak peduli sepelin-pelan apapun sifat Wu Ji, film-film adaptasi yang telah beredar selama ini tampaknya enggan untuk menunjukkan secara berlebihan sisi Chang Wu Ji yang tak patut untuk diteladani itu. Meski demikian, apa yang Cao Min lakukan dengan meninggalkan keluarga, harta, tahta, dan kedudukannya demi bersama pria pelin-pelan itu adalah sebuah nilai yang tidak sempurna dari sebuah pengorbanan. Pengorbanan itu tidak akan dihargai di mata negaranya, dan meninggalkan kesedihan bagi keluarganya, tapi itu adalah sebuah pengorbanan esensial dan sepatutnya sempurna hanya bagi Chang Wu Ji itu sendiri. Di antara riuh dan renyahnya dunia persilatan dari fiksionalisasi Jin Yong, beliau selalu menyertakan drama asmara sebagai bumbu pendamping bagi cerita silat yang ia sajikan. Baik Huang Rong, Xiao Longni dan Cao Min memegang peranan yang begitu penting dalam menghadirkan konflik cerita. Ketiganya memiliki watak dan karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya. Kira-kira mana di antara ketiga kisah itu yang menurut Anda paling berkesan? Apakah Anda tertarik dengan Huang Rong, si koki handal yang ceria dan pintar dalam menyelesaikan semua permasalahan? Atau Xiao Longni yang konon katanya berparas paling menawan dan paling jago silat? Ataukah Cao Min yang penuh taktik, pemberani dan tangguh dalam melabrak pernikahan orang? Silakan tulis di kolom komentar, kisah cinta yang menurut kalian paling berkesan.